Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana 7 Buddha menjalankan puasa Uposatha? Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Ananda Thera. Seperti yang dikatakan bahwa ketika sang Thera sedang duduk di dalam kamar siang harinya, ia berpikir sang guru telah menjelaskan tentang para ibu dan ayah dari 7 orang Buddha, masa hidup mereka, pohon tempat mereka mencapai pencerahan sempurna, para siswa mereka, siswa utama mereka, dan umat pengikut mereka yang terkemuka. Semuanya telah dijelaskan oleh sang guru, namun beliau tidak mengatakan apapun tentang cara mereka menjalankan puasa Uposatha. Apakah cara mereka menjalankan puasa Uposatha sama seperti sekarang ataukah berbeda? Kemudian ia pun menghampiri sang guru dan menanyakan masalah tersebut kepada beliau. Meskipun para Buddha ini muncul pada masa yang berbeda, bait yang mereka ajarkan tidak memiliki perbedaan. Yang tercerahkan sempurna, Buddha Wipasi menjalankan puasa Uposatha setiap 7 tahun. Tetapi nasihat yang diberikan oleh beliau mencukupi untuk waktu 7 tahun. Sikhi dan Wesabhu menjalankan puasa Uposatha setiap 6 tahun. Kakusandha dan Konagamana setiap tahun. Kasapa sang pemilik Dasabala menjalankan puasa Uposatha setiap 6 bulan. Tetapi nasihat yang diberikan oleh beliau mencukupi untuk waktu 6 bulan. Oleh karena itu, sang guru setelah menjelaskan perbedaan masa kepada sang Thera, beliau menjelaskan bahwa cara mereka menjalankan puasa Uposatha adalah sama. Ini adalah bait-bait yang mereka sampaikan dalam memberikan nasihat, kata beliau sambil mengutip bait-bait berikut. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, lakukanlah kebajikan, sucikan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Kesabaran, ketabahan adalah praktik pertapaan yang tertinggi. Para Buddha menyatakan bahwa Nibbana adalah yang tertinggi di antara segala sesuatu. Bagi orang yang masih menyakiti orang lain, maka ia bukanlah seorang suci. Seorang biku tidak menyakiti orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak melukai orang lain, kendalikan diri dalam dhamma, sederhana dalam makanan, tempat tinggal yang hening, mengembangkan pikiran yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Sang Buddha memulihkan seorang biku yang tak puas. Khotbah ini disampaikan oleh sang Buddha ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang biku yang tak puas. Kisah ini bermula setelah biku ini telah ditahbiskan menjadi anggota sangha dan telah menyatakan ikrarnya secara penuh. Guru penahbisnya mengutusnya pergi dengan berkata, "Pergilah ke tempat tertentu dan pelajarilah winaya." Tak lama setelah biku ini pergi ke sana, ayahnya jatuh sakit. Ayahnya sangat ingin bertemu dengan putranya, tetapi tidak menemukan seorang pun yang dapat memanggilnya pulang. Ketika ajalnya sudah dekat, ia mulai menyebut dan merindukan putra tercintanya.
Seraya memberikan uang 100 keping kepada putra bungsunya, ia berkata kepadanya, "Ambil uang ini dan gunakan untuk membeli sebuah patak dan jubah untuk putra saya." Setelah berkata demikian, ia pun meninggal. Tatkala bikhu muda ini pulang ke rumah, adik bungsunya bersujud di kakinya dan berguling-guling di atas tanah, menangis dan berkata, "Bhante, ayah Anda menyebut dan merindukan Anda ketika ia meninggal dan menyerahkan uang 100 keping ini di tangan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini?" Bikhu muda ini menolak pemberian uang itu dengan berkata, "Saya tidak membutuhkan uang ini." Meskipun demikian, hingga suatu saat ia sendiri pun berpikir, "Apa gunanya lagi saya bertahan hidup dengan berpindah patah dari rumah ke rumah? Uang 100 keping ini sudah mencukupi kebutuhan hidup saya. Saya akan kembali menjalani hidup sebagai seorang perumah tangga." Karena diliputi dengan rasa tidak puas, ia tidak lagi melafalkan isi Tipitaka dan tidak berlatih meditasi. Dan ia pun kelihatan seperti mengidap penyakit kuning. Para samanera muda bertanya kepadanya, "Ada masalah apa?" Ia menjawab, "Saya merasa tidak puas." Maka mereka melaporkan masalah ini kepada guru penahbisnya dan kepada guru pembimbingnya. Dan guru pembimbingnya membawanya pergi menemui sang guru dan menceritakan masalah ini kepada beliau. Sang guru bertanya kepadanya, "Apakah laporan yang menyatakan bahwa kamu merasa tidak puas itu benar adanya?" "Ya Bhante," ia menjawab. Sang guru kembali bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bertingkah seperti itu? Apakah kamu punya cara lain untuk bertahan hidup?" "Ya Bhante." "Seberapa banyaknya harta yang kamu miliki?" 100 keping uang, Bhante." "Baiklah, bawakan beberapa barang tembikar kemari. Kami akan menghitungnya dan mencari tahu apakah kamu memiliki jumlah uang yang cukup untuk bertahan hidup." Bikhu yang tak puas ini membawa barang-barang tembikar, lalu sang guru berkata kepadanya, "Sekarang, taruhlah 50 keping uang untuk makanan dan minuman, 24 keping uang untuk 2 ekor sapi jantan, dan jumlah uang yang sama untuk biji-bijian, seekor kerbau, sebuah cangkul, dan sebuah pisau cukur." Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 100 keping uang yang dimilikinya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Kemudian sang guru berkata kepadanya, "Bikhu, jumlah uang yang kamu miliki masih sedikit. Bagaimana kamu dapat memuaskan keinginanmu dengan jumlah uang yang sedikit ini?" Dahulu kala, orang-orang yang berkuasa seperti penguasa dunia, orang-orang yang hanya dengan menggoyangkan tangan dapat membuat hujan permata turun, hingga menutupi tanah sejauh 12 yojana setinggi lutut. Orang-orang ini berkuasa sebagai raja hingga 36 dewa Saka telah wafat. Dan meskipun berkuasa atas para dewa dalam waktu yang sangat lama, setelah wafat, mereka masih belum dapat memuaskan keinginan mereka. Ketika sang guru telah berkata demikian, para bikhu meminta beliau untuk menceritakan kisah masa lampau. Sang guru kemudian menceritakan kisah Mandhata Jataka secara terperinci. Selama bulan dan matahari berputar, dan selama segenap penjuru masih terang benderang, semuanya merupakan para budak Mandhata, sebanyak jumlah makhluk hidup yang masih berada di dunia ini. Lalu beliau mengucapkan kedua bait berikut yang merupakan kelanjutan dari bait sebelumnya. "Bukan dengan hujan uang logam
nafsu keinginan dapat terpuaskan. Orang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan hanya dapat memberikan kepuasan sementara dan membawa penderitaan pada akhirnya. Orang bijaksana tidak berbahagia dalam kenikmatan surgawi. Siswa yang tercerahkan sempurna hanya berbahagia dalam hancurnya nafsu keinginan. Bikhu dan naga. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana saat duduk di atas gundukan pasir, dan khotbah ini berkenaan dengan Agidatta, pendeta kerajaan dari Raja Kosala. Agidatta adalah pendeta kerajaan dari Maha Kosala. Ketika Maha Kosala meninggal, putranya Raja Pasenadi Kosala menaruh rasa hormat yang besar kepada Agidatta. Sejak ia memberikan jabatan yang sama kepada mantan pendeta kerajaan ayahnya. Setiap kali Agidatta datang untuk melayani kebutuhan raja, raja selalu keluar menyambutnya dan menyediakan tempat duduk untuknya yang sepadan dengan dirinya sendiri, dan berkata kepadanya, "Guru, silakan duduk di sini." Meskipun demikian, hingga suatu saat, Agidatta berpikir sendiri, "Raja ini memperlakukan saya dengan sangat terhormat, namun mustahil bagi saya untuk dapat menikmati segala keagungan raja. Kehidupan berumah tangga memang sangatlah menyenangkan bagi orang seumuran raja. Akan tetapi, saya adalah seorang lelaki tua, dan oleh karena itu pula, saya lebih baik menjadi seorang petapa." Kemudian Agidatta meminta izin kepada raja untuk menjadi seorang petapa, memerintahkan untuk menabuhkan genderang di seantero kota, menghabiskan semua hartanya dengan memberikan derma selama seminggu, dan meninggalkan keduniawian menjadi seorang petapa pengikut aliran lain. 10.000 orang mengikuti dirinya dan menjadi petapa. Agidatta beserta para petapa pengikutnya berdiam di daerah perbatasan antara kerajaan Angga dan kerajaan Magadha, serta kerajaan Kuru. Setelah itu, ia berpesan kepada para petapa seperti berikut. "Teman-teman, jika masing-masing di antara kalian mengalami masalah dengan pikiran jahat, baik yang kotor, dengki, ataupun keji, maka kalian boleh mengisi sekendi pasir dari sungai dan mengosongkannya di tempat ini juga." "Baiklah," kata para petapa, berjanji melaksanakannya. Maka setiap kali mereka mengalami masalah dengan pikiran jahat, baik yang kotor, dengki, ataupun keji, mereka selalu melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan olehnya. Pada suatu ketika, muncul sebuah gundukan pasir yang besar dan Ahicata, sang raja naga, mengambilnya. Para penduduk kerajaan Angga dan kerajaan Magadha serta kerajaan Kuru bulan demi bulan membawakan derma yang berlimpah untuk para petapa dan mempersembahkannya kepada mereka. Kala itu, Agidatta menasihati mereka seperti berikut. "Bila kalian dengan sungguh-sungguh berlindung di sebuah gunung, bila kalian dengan sungguh-sungguh berlindung di sebuah hutan, bila kalian dengan sungguh-sungguh berlindung di sebuah semak belukar, maka kalian akan terbebas dari segala bentuk penderitaan." Agidatta menasihati para muridnya dengan nasihat tersebut. Pada masa itu, Bodhisatta, setelah menjalani pelepasan agung dan setelah mencapai pencerahan sempurna, berdiam di Jetawana dekat Sawathi. Dengan mengamati keadaan dunia di saat subuh, beliau mencermati bahwa Brahmana Agidatta beserta para muridnya telah masuk ke dalam jejaring kebijaksanaannya. Maka beliau pun berpikir sendiri, apakah semua makhluk ini memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian arahat?
Setelah mencermati bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian, beliau berkata kepada Maha Moggallana Thera pada malam harinya, "Moggallana, apakah kamu mencermati bahwa Brahmana Aggidatta sedang menghasut orang-orang untuk melakukan sebuah tindakan yang salah? Pergilah nasihati mereka." "Bhante, para petapa ini sangat banyak jumlahnya, dan jika saya pergi sendirian, saya khawatir bila mereka akan bersikap tidak patuh. Tetapi jika Anda juga ikut pergi, maka mereka akan bersikap patuh." "Moggallana, saya juga akan pergi, kamu pergi saja dulu." Ketika Sang Thera sedang berjalan, ia berpikir sendiri, "Para petapa ini sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Jika saya mengucapkan sepatah kata kepada mereka ketika mereka sedang berkumpul bersama, maka mereka semua akan berdiri melawan saya. Oleh sebab itu, dengan kekuatan kesaktiannya sendiri, ia membuat hujan deras turun." Ketika hujan deras sedang turun, satu demi satu dari para petapa berdiri dan memasuki gubuk daun masing-masing. Sang Thera pergi berdiri di depan pintu gubuk daun Aggidatta dan berteriak, "Aggidatta!" Saat Aggidatta mendengar suara teriakan Sang Thera, ia berpikir sendiri, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyebut nama saya. Siapakah yang sedang menyebut nama saya seperti itu?" Dan dengan keangkuhan yang besar, ia pun menjawab, "Siapakah itu?" "Ini saya, Brahmana. Apa yang ingin kamu katakan? Tunjukkanlah tempat di mana saya dapat menghabiskan malam ini." "Tidak ada tempat tinggal untuk kamu di sini. Di sini hanya ada sebuah gubuk daun untuk seorang petapa." "Aggidatta, manusia berdiam di tempat tinggal manusia. Hewan ternak berdiam di tempat tinggal hewan ternak, dan para biku berdiam di tempat tinggal para biku. Janganlah begitu, berikanlah tempat tinggal untuk saya." "Apakah kamu adalah seorang biku?" "Ya, saya adalah seorang biku." "Jika kamu adalah seorang biku, lalu mana kendikarimu? Barang kebikuan apakah yang kamu miliki?" "Saya memilikinya, tetapi karena agak repot membawanya dari tempat ke tempat, maka saya menyimpannya di dalam dan kemudian saya akan pergi." "Jadi kamu ingin menyimpannya di dalam dan kemudian pergi?" kata Aggidatta kepada Sang Thera dengan sangat marah. Sang Thera berkata kepadanya, "Pergilah Aggidatta, jangan marah. Tunjukkan sebuah tempat di mana saya dapat menghabiskan malam ini." "Tidak ada tempat tinggal di sini." "Baiklah, siapakah yang tinggal di atas gundukan pasir itu?" "Sesosok Raja Naga." "Berikanlah gundukan pasir itu kepada saya." "Saya tidak dapat memberikan gundukan pasir itu kepada kamu. Ia akan menjadi sangat berduka." "Tidak apa-apa, berikanlah kepada saya." "Baiklah, tampaknya hanya kamu sendiri yang tahu." Sang Thera mulai mendekati gundukan pasir itu. Ketika Raja Naga melihatnya sedang mendekat, ia berpikir, "Biku itu sedang mendekat ke sini. Ia pasti tidak tahu bahwa saya sedang berada di sini. Saya akan menyemburkan asap di tubuhnya dan membunuhnya." Sang Thera berpikir, Raja Naga ini pasti sedang berpikir, "Saya sendiri mampu menyemburkan asap. Orang lain tidak akan mampu melakukannya." Maka Sang Thera pun menyemburkan asap. Semburan asapnya muncul dari dalam tubuh dan mengepul tinggi hingga alam Brahma. Semburan asap tidak menyulitkan Sang Thera, melainkan membuat Raja Naga terengah-engah. Raja Naga, dikarenakan tidak mampu menghadapi kepulan asap itu, menjadi hangus terbakar. Sang Thera bermeditasi dengan objek api dan memasuki alam jhana. Kemudian tubuhnya menyala terbakar hingga alam Brahma. Sekujur tubuhnya tampak seperti obor yang sedang menyala. Para pertapa itu melihatnya dan berpikir, Raja Naga sedang membakar biku itu.
biku baik itu telah kehilangan nyawanya akibat tidak mendengar ucapan kita. Ketika Sang Thera telah menaklukkan Raja Naga dan membuatnya meninggalkan perbuatan jahat, ia sendiri duduk di atas gundukan pasir itu. Kemudian Raja Naga menaruh makanan lezat di sekeliling gundukan pasir itu dan menciptakan sebuah tudung yang berukuran sebesar atap sebuah rumah sambil memegangnya di atas kepala Sang Thera. Pada pagi harinya, para petapa itu berpikir, kita akan mencari tahu apakah biku itu telah mati atau belum. Maka mereka pergi ke tempat Sang Thera, dan saat mereka melihatnya sedang duduk di atas gundukan pasir itu, mereka memberi penghormatan untuknya dan memujinya dengan berkata, "Biku, kamu pasti telah mendapat masalah besar dari Raja Naga. Apakah kalian tidak melihatnya sedang berdiri di sana dengan tudungnya yang memayungi kepala saya?" Lalu para petapa itu berkata, "Betapa hebatnya biku ini yang menaklukkan Raja Naga yang sangat kuat." Dan mereka pun berdiri mengelilingi Sang Thera. Saat itu sang guru mendekat. Sang Thera melihat sang guru bangkit dan berdiri, memberi salam hormat kepada beliau. Para petapa berkata kepada Sang Thera, "Apakah orang ini lebih hebat dari Anda?" Sang Thera menjawab, "Beliau adalah Sang Bhagawa, Sang Guru. Saya hanyalah seorang siswa darinya." Sang guru sendiri duduk di atas puncak gundukan pasir itu. Para petapa saling berkata, "Jika kesaktian dari seorang siswa sudah seperti itu, seperti apakah kesaktian orang ini?" Dan dengan bersikap tangan anjali, mereka memuji sang guru. Sang guru memanggil Aggidatta dan berkata, "Aggidatta, dalam memberikan nasihat kepada para muridmu dan para pengikutmu, bagaimana caranya kamu menasihati mereka?" Aggidatta menjawab, "Saya menasihati mereka seperti ini. Berlindunglah di gunung ini, berlindunglah di hutan ini, semak belukar ini, ataupun pohon ini. Barang siapa yang berlindung di tempat tersebut akan terbebas dari segala penderitaan." Sang guru berkata, "Aggidatta, ia yang berlindung di tempat tersebut sungguh tidak akan terbebas dari segala penderitaan. Namun ia yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan terbebas dari seluruh roda penderitaan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut. "Orang-orang berlindung di banyak tempat, di segala gunung dan hutan, di segala tempat pemujaan, pohon, dan semak belukar, ketika mereka mengalami ketakutan. Tempat seperti itu bukanlah tempat berlindung yang aman dan pasti. Seseorang terbebas dari segala penderitaan bukan dengan berdiam di tempat seperti itu. Barang siapa yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, barang siapa yang memahami dengan jelas, menghayati 4 kebenaran mulia, penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan 8 jalan mulia yang membawa menuju lenyapnya penderitaan. Kepada tempat berlindung yang aman dan tertinggi ini, dengan berdiam di tempat berlindung seperti ini, maka ia akan terbebas dari segala penderitaan." Pada akhir penyampaian khotbah ini, semua petapa tersebut mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Kemudian mereka memberi salam hormat kepada sang guru dan meminta untuk ditahbiskan menjadi anggota sangha. Sang guru menjulurkan tangan dari bawah jubah dan berkata, "Kemarilah para bikhu, jalankanlah kehidupan suci." Pada saat itu juga mereka mendapatkan 8 kebutuhan pokok dan dikenal sebagai para bikhu Thera yang berdiri selama 100 tahun. Kala itu adalah hari saat seluruh penduduk Angga, Magadha, dan Kuru datang dengan membawa derma berlimpah. Oleh karena itu, ketika mereka datang dengan membawa barang derma dan melihat bahwa semua petapa tersebut telah menjadi bikhu, mereka berpikir, "Apakah Brahmana Aggidatta
kita yang lebih hebat ataukah Bhikkhu Gotama yang lebih hebat? Dan dikarenakan sang guru baru saja tiba, mereka pun menyimpulkan, hanya Agidata lah yang hebat. Sang guru mengamati pikiran mereka dan berkata, Agidata, buanglah pikiran salah yang terpelihara dalam benak para muridmu. Agidata menjawab, itu adalah hal yang paling ingin saya lakukan. Maka dengan kesaktiannya ia terbang melesat di udara sebanyak 7 kali dan berulang kali kembali turun ke bawah. Ia memberi salam hormat kepada sang guru dan berkata, Bhante, Sang Bhagawa adalah guru saya dan saya adalah siswanya. Demikianlah kata Agidata yang mengungkapkan bahwa dirinya adalah siswa Sang Bhagawa. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.